Yang sudah benar dikapak neneh gitu. Ya sudah, selesai kalau sudah benar. Tapi justru yang belum benar, yang berdosa, yang dalam tanda kutip gagal, yang diperhatikan. Maka kegagalan bukan titik akhir, tapi justru sebuah pergumulan untuk mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lewat sabdanya yang akan diwartakan kepada kita hari ini, kita diundang untuk menjadi pendengar dan juga pelaksana sabda Allah. Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabdanya yang telah Kau meteraikan dalam hati dan budi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara untuk memahami pesan kitab suci adalah mencermati kata kerja. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat-kalimat dalam kitab suci. Dan menarik, kalau kita mencermati Injil hari ini, kita akan menemukan tidak kurang dari 10 kali kata kerja dengar atau mendengarkan. Ya, jadi tidak kurang dari 10 kali dalam perikop yang diwartakan kepada kita sore hari. Jadi kata dengar atau mendengar atau mendengarkan itu sekali lagi tidak kurang dari 10 kali. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa inti pesan dari sabda yang diwartakan kepada kita hari ini adalah terkait dengan mendengarkan sabda Allah supaya kita menjadi pelaku-pelaku, menjadi pelaksana-pelaksana sabda Allah itu. Jadi itu intinya. Kita bisa memperdalam bahwa mendengar atau mendengarkan adalah tindakan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Mendengarkan merupakan hal yang sungguh sangat penting dalam proses belajar mengajar. Mendengarkan bukan sekedar mendengar, tapi mendengarkan itu berarti memberikan perhatian. Kalau mendengar itu bisa sambil lalu, masak sambil mendengarkan lagu-lagu itu bisa. Tapi yang namanya mendengarkan itu berarti fokus. Jadi hanya itu. Jadi bukan yang lain-lain. Maka mendengarkan itu berarti menyimak supaya dapat memahami dengan baik. Maka betapa pentingnya mendengarkan itu. Akan tetapi dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata, tidak banyak orang yang sungguh mampu untuk mendengarkan. Menarik yang digambarkan Tuhan Yesus hari ini. Kualitas atau kemampuan orang mendengarkan itu digambarkan dengan luar biasa menurut saya. Dengan 4 kemungkinan. Tentang perumpamaan tentang benih dan penabur. Jadi benih yang ditaburkan sama. Tetapi kualitas lahan tempat jatuhnya benih itu berbeda.
Itu menggambarkan kepada kita kualitas orang ya, mendengarkan itu. Tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Tidak semua orang mampu menjadi pendengar yang baik. Ya, gambarannya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Bisa dibayangkan ketika jatuh di pinggir jalan, ya habis dimakan burung. Jatuh di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar, mati. Jatuh di semak duri, jadi tumbuh dan tumbuh bersama dengan semak duri itu, dililit juga mati. Dan yang terakhir jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Sehingga menghasilkan nanti 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Juga bukan merupakan hasil yang luar biasa. Hasil yang biasa-biasa saja. Yang mau diajarkan kepada kita bahwa proses kerajaan Allah itu juga biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita hari ini, kiranya kita bisa mengambil beberapa pesan untuk kita renungkan lebih lanjut, tentunya juga untuk kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Yang pertama, Santo Yakobus menegaskan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, pelaku sabda, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri. Ya, menarik sekali pesan dari Santo Yakobus. Hendaklah kamu menjadi pelaksana sabda, bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang menipu diri. Pendengar yang menipu diri itu berarti ya mendengar saja tetapi tidak melaksanakan. Nah, untuk bisa menjadi pelaku sabda, orang sekali lagi harus sungguh-sungguh bisa mendengar. Dan realitanya, kenyataannya sungguh tidak mudah. Karena gambarannya itu 1:3. Ya, 1:3. Jadi 4 orang mendengar yang sungguh-sungguh pahamannya 1. Jadi 1:3. Menggambarkan kepada kita sungguh tidak baik, tidak mudah. Artinya banyak orang yang gagal untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda yang baik. Ya, dibanding keberhasilannya sekali lagi banyak yang tidak berhasil, banyak yang gagal. 1:3 gambarannya. Akan tetapi perlu kita pahami juga bahwa dalam tata kerajaan Allah, dalam karya penyelamatan, kegagalan bukanlah titik akhir. Ya, dalam tata kerajaan Allah, dalam karya penyelamatan, kegagalan bukan titik akhir. Karena kerajaan Allah tidak berfokus pada kesempurnaan Allah hukum Taurat, melainkan berfokus pada ketekunan dalam pergulatan hidup sehari-hari, yakni untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Sebagaimana telah difirmankan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk memanggil orang yang berdosa. Yang sudah benar dikapak neneh. Ya sudah, selesai kalau sudah benar. Tapi justru yang belum benar, yang berdosa, yang dalam tanda kutip gagal, yang diperhatikan. Maka kegagalan bukan titik akhir, tapi justru sebuah pergumulan untuk mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Ya, sekali lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil untuk orang berdosa. Dan yang terakhir, kerajaan Allah yang dibangun Tuhan Yesus bukan suatu yang sudah jadi. Jadi bangunan ini bangunan yang belum jadi, bangunan yang berada dalam proses menjadi, dan bahan bangunannya adalah realita hidup sehari-hari.
Maka meskipun ada kegagalan, meskipun ada penolakan, tetapi bisa diyakini pasti ada juga yang menerima. Ya, kalau toh ada yang menolak, ada yang gagal, tetapi pasti ada juga yang menerima. Maka sebagaimana difirmankan, firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan. Ya, di samping ada kegagalan, di samping ada penolakan, tetapi juga tetap ada keberhasilan. Jadi sebagaimana difirmankan oleh Allah bahwa firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pasti akan berhasil. Maka semoga kita menjadi pendengar yang baik, pendengar sabda Allah. Ketika kita mampu mendengar dengan baik, merenungkan dengan baik, maka kita juga akan menjadi pelaku, menjadi pelaksana sabda yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berada di pihak Allah dan layak untuk diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau segarkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga kami setia mengikuti Putra-Mu dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.